diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbanyak bersyukur dan aku walain kafartum inna azabi lasyadid. Maka kalian harus banyak alhamdulillah dengan taufik hidayahnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala alaihi wasallam. Selanjutnya saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada kalian seluruh santriwan dan santriwati yang sudah berusaha tepat waktu dan di awal waktu bisa hadir sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan itu bagian daripada awal ketaatan kalian kepada pondok pesantren, dan mudah-mudahan itu bagian daripada ketaatan kepada guru dan kepada orang tua kalian semuanya. Dan mudah-mudahan dengan niat kalian dari rumah ke pondok, Allah hapuskan dosa-dosanya, baik dosa kecil maupun dosa besar, sehingga ketika di pondok kalian berusaha berikhtiar menjadi orang yang lebih baik lagi, tidak melanggar aturan-aturan di pondok, selalu taat dengan aturan program di pondok, dan tidak melanggar syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa poin penting yang harus saya sampaikan kepada kalian, terutama yang pertama dan terutama, bangun semangat kalian ketika sudah berada di pondok. Bangun, perbaharui niat kalian ketika sudah di pondok. Lupakan semua kegiatan-kegiatan di rumah yang kurang baik. Tinggalkan ingatan-ingatan di rumah yang kurang baik. Waktunya kalian sudah di pondok, waktunya kalian serius, waktunya kalian semangat. Jadikan momen-momen yang lalu di pondok, yang malas, yang belum semangat, jadikan sebuah hikmah, pelajaran buat kalian agar sekarang waktunya start lagi, niatnya diperbarui, semangatnya ditambah, agar apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian inginkan, Allah kabulkan, Allah mudahkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya yang berusaha. Maka siapa yang berusahanya sekeras mungkin, niatnya diperbaharui dengan baik, maka insya Allah Allah akan mudahkan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad itu, kalau misalkan udah betul-betul semangat, maka Allah akan mudahkan jalannya. Sama kita juga, ketika kita sudah benar-benar nih, niatnya sudah benar-benar, semangatnya menggebu-gebu, artinya siap untuk bertahan dengan keadaan apapun, yang penting saya bisa menggapai cita-cita yang kita inginkan, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua, baik yang mengajarnya, baik kalian yang diajarnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nambah semangat lagi. Powernya ibaratnya powerful lah semuanya. Jadi tinggalkan semua kegiatan yang di rumah, lupakan semua, jangan diingat-ingat lagi. Nanti waktu liburan, waktunya lagi kalian bisa liburan. Untuk saat ini kalian berusaha semaksimal mungkin, ditata niat-niat kalian dengan baik, semangat-semangat kalian. Jangan sampai masuk ke pondok, keingat aja di rumah, dengan HP-nya mungkin yang sering main HP, dengan motornya mungkin, dengan temannya mungkin, dan lain sebagainya. Artinya kalau kalian bawa-bawa imajinasi kenangan-kenangan selama liburan ke pondok, itu nggak akan benar nantinya. Apalagi kenangan-kenangan yang sekiranya kurang baik ketika kalian liburan, maka itu akan mempersulit diri kalian. Maka mulai ke pondok udah bismillah, istighfar ya, istighfar, bismillah, insya Allah dosa-dosa kecil dihapus
kalian baru langkah ke bismillah dari rumah, itu udah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan orang yang mencari ilmu. Orang yang menuntut ilmu baru bismillah keluar dari rumah ke pondok, itu udah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan nih anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah disia-siakan. Kita waktunya untuk berusaha semaksimal mungkin. Semangat lagi, jangan bikin banyak dosa. Kenapa? Karena semakin kita banyak dosa, semakin sulit untuk kita mendapatkan keberkahan Al-Quran. Bahkan akan lemahnya daya hafalan kita. Para ulama sudah banyak menjelaskan, salah satu agar kita lebih mudah paham dengan ilmu, lebih mudah untuk mengingat ilmu, diantaranya menghafal Quran dan lain sebagainya, maka salah satunya tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, artinya meninggalkan dosa, karena itu berpengaruh. Ibarat ada satu kertas kosong, keadaan segala apapun, sesedih apapun, ketika kalian punya semangat akan gampang bangunnya dari kegalauan, dari kesedihan. Itu seperti itu. Kenapa? Karena berpengalaman Ustaz itu. Kalau lagi sedih di pondok aja kan, namanya di pondok ada sedihnya, ada galaunya, itu manusiawi. Biasanya kalau lagi sedih, lagi galau, turun kualitas apa? Semangat kita untuk belajar dan sebagainya, itu pasti. Entah itu keadaannya dari eksternal, dari internal, gara-gara kita sedihnya itu, atau khawatir atau lain sebagainya. Tapi ketika kita punya niatnya tadi di awalnya itu baik, udah diperbaharui betul tujuannya apa, semangatnya itu akan gampang kita bangkit lagi. Tapi kalau misalkan itu tidak ada niatnya, ya udah, yang penting masuk pondok, ya udah, yang penting ya udah, itu akan sulit untuk dibangun oleh diri kalian. Karena yang akan membangun itu semua ya diri kalian masing-masing. Guru tidak bisa membangun itu semua. Guru hanya mengarahkan, guru hanya membimbing, guru hanya mengajarkan dan lain sebagainya. Jadi semua prioritas itu diri kalian sendiri yang akan mengendalikan. Maka itu yang harus betul-betul kalian tanamkan. Jadi peran kalian itu untuk diri kalian ya sangat besar. Tapi peran diri kalian tanpa ada seorang guru juga sama, tidak memungkinkan. Maka harus sinkron kedua-duanya. Peran kalian sebagai diri kalian yang mengendalikan kalian sendiri itu harus besar, dan power guru pun harus sangat besar. Maka kalau kedua-duanya bisa sinkron, maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu